berapa waktu ya Bu Titik ya nggak Iya, ketemu ya? iya Bu, benar sekali. Ngomong-ngomong ini Bu Titik ini apa ya mengundang saya ini ada perlu apa ya Bu Titik ya? Begini Bu, saya itu punya permasalahan. Begini Bu, sebenarnya ini sudah lama jadi pikiran saya. Begini tentang sekolah ini juga Bu, sekolah ini saya. Begini, untuk prestasi di sekolah saya itu kurang. Nah, dan juga kolaborasi warga sekolah itu kalau saya amati juga kurang Bu. Nah, pripun Ibu ini seperti itu. Oke Bu Titik ini tadi curhat ya masalah prestasi sekolah yang mungkin akhir-akhir ini menurun begitu dan mungkin kalau Bu Titik boleh cerita ini menurunnya seperti apa ya Bu Titik ya untuk saat-saat ini bagaimana dengan prestasi sekolah Bu Titik seperti apa Bu? Bisa cerita. Ini prestasi semula sekolah kami sebelum-sebelumnya sudah berprestasi Bu. Untuk di tahun ini kami belum bisa menunjukkan prestasi apapun. Nah, dan saya lihat kolaborasi di antara warga sekolah itu juga menurun Bu. Oke, ini kalau bisa saya tangkap ini sekolah Bu Titik ini prestasinya menurun akibat dari kolaborasi warga sekolah yang kurang seperti itu barangkali ya. Iya, betul Ibu. Oke, ini mungkin Bu Titik apa bisa menceritakan seperti apa kolaborasi warga sekolah yang saat ini berjalan? Begini Bu, kalau saya amati itu ya, saya punya dari hasil pengamatan saya. Yang pertama itu ada mungkin kurangnya pemahaman di antara semua warga sekolah tentang pentingnya kolaborasi. Itu yang pertama Bu. Yang kedua itu kurangnya komunikasi di antara semuanya, di antara bapak ibu guru, di antara siswa. Jadi terjadi miss seperti itu Bu. Jadi kalau kurang kan miss Bu ya. Oke, terus ini juga dari saya juga mungkin kepemimpinan saya mungkin yang kurang efektif juga Bu. Saya tidak menyalahkan bapak ibu guru saja atau yang lainnya, tapi saya juga introspeksi dari diri saya juga Bu. Mungkin kepemimpinan saya kurang efektif dalam menggerakkan seluruh komponen sekolah. Dan yang keempat itu mungkin kurangnya waktu. Kesibukan masing-masing bapak ibu guru dan juga saya itu menjadi penghalang untuk kita bisa berkolaborasi. Dan satu lagi yang paling penting itu kurang rasa memiliki tanggung jawab terhadap keberhasilan sekolah ini Bu. Seperti itu kalau hasil dari yang saya analisis saya tentang penurunan prestasi dan kolaborasi tersebut Bu. Oke, Bu Titik ya tadi mungkin sudah banyak cerita tentang bagaimana kondisi kolaborasi warga sekolah saat ini yang cenderung untuk pemahamannya kurang, kemudian juga mungkin terjadi miss ya, terjadi miss dan mungkin yang lebih parah lagi ini mungkin belum semua warga sekolah itu merasa memiliki tentang sekolah kita itu mau dibawa seperti apa ya. Nah ini mungkin sebelum ke kolaborasi ini Bu Titik, menurut Ibu ini nanti kira-kira sekolah
ibu yang saat ini prestasinya itu agak sedikit berkurang ini mau dibawa kemana ini nanti sekolahnya kira-kira mau apa diharapkan seperti apa sesuai dengan keinginan dari warga sekolah ini seperti apa? Nah, begini Bu, kalau tahun-tahun kemarin kita sudah berprestasi walaupun itu di akademik maupun non akademik itu 3 kabupaten itu setiap tahunnya kita minimal dapat 4 atau 5 itu di kejuaraan tingkat kabupaten. Nah, sekarang Bu kita hanya mendapatkan 2 saja Bu. Jadi kan saya kan juga kalau menurun prestasi seperti ini kan saya juga prihatin Bu. Terus bagaimana ini? Lah, Oke, Bu Titi ini coba ya kalau mungkin kita renung-renungkan gitu untuk meningkatkan prestasi sekolah barangkali bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor ya. Mungkin termasuk sarana prasarana atau mungkin fasilitas dari sekolah lah. Namun bila saat ini dipandang bahwa faktor yang mempengaruhi itu adalah mengenai kolaborasi. Nah, ini sejauh atau seberapa besarkah pengaruh dari kolaborasi warga sekolah ini terhadap peningkatan prestasi sekolah ini? Kira-kira seberapa besar Bu itu dampak dari kolaborasi terhadap prestasi sekolah ini? nah, kalau dalam ibaratnya kita sebuah rumah itu, kalau kita tidak punya komunikasi kolaborasi yang kuat, nah rumah itu ya juga roboh Bu. Kita memang kan satu rumah ada tiang-tiangnya banyak berpencar tapi bukan berarti sendiri-sendiri jalannya Bu. Kita harus satu visi, harus satu kata untuk bisa meningkatkan prestasi itu, saling menguatkan biar bisa tercapai tujuan sekolah itu Bu. Nah ini malah tidak ada persatuannya kurang kuat, kolaborasinya masih kurang, menurun, dampaknya ke prestasi tersebut Bu menurun. Oke. Memang untuk mewujudkan sebuah visi ya, sebuah visi sekolah itu tadi memang dibutuhkan sebuah ya koordinasi, kerjasama, komunikasi gitu ya, termasuk kolaborasi ya, ini sangat berpengaruh terhadap peningkatan dari prestasi dari sekolah. Nah, ini kalau kita melihat dari kolaborasi itu sendiri, ini kolaborasi yang seperti apa ini nanti yang diharapkan bisa meningkatkan prestasi dari sekolah Bu Titik ini? Seperti apa Ibu? Kira-kira Ibu menginginkan warga sekolah itu bisa berkolaborasi yang seperti apa gitu? Sehingga nanti bisa mewujudkan visi dari sekolah Bu Titik ini. Gini, tentu saja saya pengennya sekolah ini di antara semua warga sekolah itu mempunyai kolaborasi yang kuat. Jadi kita solid seperti itu Bu. Karena ini menurun, nanti kira-kira saya akan mengambil beberapa langkah Bu. Oke. Ini Bu Titik kayaknya sudah ada niat positif ya untuk mau mengambil langkah-langkah ini. Nah ini kira-kira ini langkah-langkah Bu Titik ini yang bagaimana atau mungkin seperti apa ini nanti langkah-langkah Bu Titik ini, boleh bisa cerita ini? Nggih Bu, ini tapi nanti saya juga mohon diarahkan ya Bu untuk mungkin ada langkah-langkah saya itu. Yang pertama saya ingin meningkatkan kolaborasi itu dengan cara membuat forum komunikasi atau forum komunikasi. Kalau sekarang ini kita di Kombel Bu, komunitas belajar itu mengoptimalkan Kombel gitu ya, mengoptimalkan Kombel salah satunya. Di situ nanti kita bisa berbagi praktik baik di antara
Bapak Ibu guru, atau biar lebih menarik lagi mungkin saya bisa mengundang beberapa narasumber Bu, biar Bapak Ibu guru itu ada semacam refresh dari ilmunya, di-upgrade dari pihak luar, tidak hanya dari sekolah, jadi tidak monoton dari temannya saja kan sudah tahu kesehariannya. Itu di samping itu saya juga untuk kolaborasi mau meningkatkan teknologi, Basis IT gitu ya. menggunakan platform digital Bu. Ini membuat grup atau kelompok di antara Bapak Ibu guru itu, gitu. Dan jadi nanti saya harapannya bisa memberikan informasi yang jelas dan terbuka kepada seluruh warga sekolah tersebut Bu, dalam forum baik itu Kombel maupun di platform itu Bu, seperti itu. Nah tadi kan yang untuk kepemimpinan saya juga merasa mungkin akhir-akhir ini kepemimpinan saya kurang efektif begitu. Nah, untuk masalah kepemimpinan sepertinya saya harus membuat tim inti nih Bu. Nah, tim inti ini nanti maksud saya biar mereka itu bisa bertanggung jawab dalam mengkoordinasikan kegiatan kolaborasi. Berarti mereka merasa bertanggung jawab, merasa memiliki. Nah, seperti itu. Nah, yang kedua saya akan tadi dari memberikan pelatihan Bu. Pelatihan kepada guru yang mengundang narasumber tadi ya. Iya, dan juga biar Bapak Ibu guru nyaman, pelaksanaannya itu lancar, menciptakan suasana yang mendukung. Iya, memang itu butuh sumber daya dan sumber dana juga Ibu itu. Saya harus putar otak itu Bu nanti betul Bu. Keren. Nah, Bu Titik keren sekali ini ya, ide-ide atau mungkin gagasan-gagasan dari Bu Titik untuk memperkuat kolaborasi dari warga sekolah ya. Tadi diantaranya dengan mengoptimalkan Kombel ya, komunitas belajarnya sebagai wahana atau sebagai ajang dalam sharing maupun berbagi praktik baik dari Bapak Ibu guru. Barangkali nanti sesama Bapak Ibu guru bisa saling sharing bagaimana strategi-strategi yang diterapkan untuk meningkatkan prestasi gitu ya. Itu kemudian juga tadi akan semacam mengadakan pelatihan yang mengundang narasumber dari luar agar ini Bapak Ibu guru khususnya maupun warga sekolah secara umum ini lebih greget gitu ya Bu ya, lebih greget, lebih termotivasi begitu ya, lebih fresh begitu, disegarkan kembali sehingga semangatnya mungkin bisa muncul yang nanti bisa memperkuat kolaborasi sama warga sekolah. Ini keren Bu Titik ya. Kemudian tadi juga saya tangkap Bu Titik akan menerapkan kolaborasi secara digital begitu berbasis IT. Nah, ini mungkin yang berbasis IT ini Bu Titik ya. Ini seperti apa ya ini nanti apa implementasinya kolaborasi di dalam berbasis digital ini Bu Titik yang diharapkan seperti apa ini Bu? Ya, nanti dengan adanya di website kita kan punya website tapi belum dimaksimalkan Bu. Tuh, kita nanti bisa memberikan informasi tentang sekolah, baik itu tentang akademik, non akademik, tentang kurikulum dan sebagainya itu. Jadi nanti untuk memudahkan komunikasi di antara warga sekolah Bu, maksudnya seperti itu. Keren ya. Ini Bu Titik sangat gagasannya cukup bagus ini Bu Titik. Nah ini semoga ini nanti bisa betul-betul direalisasikan. Nah ini nanti mungkin untuk realisasinya
dalam memantau realisasi dari rencana Bu Titik tadi. Ini Bu Titik butuh dukungan dari pihak mana saja nih Bu nanti? Nah, kalau prestasi itu tentunya saya membutuhkan dukungan dari semua warga sekolah. Oke. Saya libatkan. Semua warga sekolah. Iya, semua warga saya libatkan untuk tadi membangun rasa memiliki Bu tadi, memiliki memiliki tentang sekolah ini tuh punya kita bersama. Yang wajib memajukan sekolah itu kita semuanya. Seperti itu. Seluruh warga sekolah ini kira-kira ini dari seluruh komponen ya Bu? Berarti iya, seluruh komponen siapa Bu. saja ini? Iya. Siapa saja berarti itu dari semua PKS Bu, itu saya libatkan itu biar mereka juga merasa dilibatkan. Kalau mereka dilibatkan itu kan mereka juga akan merasa memilikinya lebih ya. Dan mereka sudah berkontribusi kan merasa dihargai Bu, seperti itu, dan menciptakan kegiatan bersama juga, mempererat hubungan antar warga itu insya Allah nanti mulai bulan depan Bu, bulan depan saya akan memulai program tersebut. Oke, keren Bu Titik ya. Oke, ini Bu Titik ya, kan sebuah program itu kan mungkin kurang begitu maksimal ketika mungkin tidak ada pemantauan ataupun istilahnya pengawalan yang cukup intens seperti itu ya. Nah ini kira-kira nanti bagaimana untuk mengetahui bahwa seluruh warga sekolah itu sudah berkomitmen dan mungkin memiliki konsekuensi yang tinggi. Nah ini untuk memastikannya ini kira-kira langkahnya ini nanti bagaimana ini ya? Begini Bu, ini kan tadi saya membuat tim juga nggih. Berarti itu kegiatan kombel itu saya jadwalkan kan mulai bulan depan dan dilaksanakan 2 minggu sekali. Seminggu sekali, bulan depan 2 minggu sekali. Nah, di setiap itu minggu pertama sama minggu kedua. Nah, nanti di akhir bulan saya akan membuat refleksi Bu. Oh gitu. Iya, kita berefleksi tentang pelaksanaannya bagaimana, apa yang masih kurang, apa yang perlu ditingkatkan Bu. Jadi kalau kolaborasinya kurang ya bagaimana caranya kita bersama-sama biar kolaborasi itu meningkat. Oke, ini berarti untuk mengawal program atau rencana yang sudah Bu Titik siapkan ini di akhir atau di setiap jeda waktu itu akan diadakan refleksi bersama untuk mungkin merefleksikan apa-apa yang sudah berjalan dengan baik ya, dan mungkin apa-apa yang perlu ditingkatkan gitu ya. Oke, ini Bu Titik, jadi kalau kira-kira dari perbincangan kita ini tadi mungkin apa yang bisa disimpulkan ini tadi Bu Titik? Ya, berarti untuk meningkatkan prestasi dan kolaborasi tadi berarti saya harus meningkatkan kolaborasi tadi, membentuk komunitas, optimalkan kombel tadi yang akan dilaksanakan mulai bulan depan 2 minggu sekali, dan di akhir bulan saya akan mengadakan refleksi untuk mengevaluasi kegiatan 1 bulan itu, apa yang sudah baik dan apa yang perlu ditingkatkan gitu. Gimana? Kak. Oke, Bu Titik, ini dari percakapan kita ini tadi mudah-mudahan ada manfaat ya yang diperoleh, terutama bagaimana untuk meningkatkan prestasi sekolah Bu Titik yang lebih memperkuat kolaborasi dari semua warga sekolah. Iya. Semoga
percakapan kita pada kali ini bisa membawa manfaat untuk Bu Titik selaku kepala sekolah dalam upaya untuk meningkatkan prestasi sekolah yang ditunjang oleh kuatnya kolaborasi dari warga sekolah. Seperti itu ya Bu Titik ya. Oke. Bu Titik, ini percakapan kita ini tadi mungkin bermanfaat untuk Bu Titik. Bagaimana ini Bu? Alhamdulillah saya senang sekali Bu dengan kedatangan Ibu ke sini. Saya merasa lebih mempunyai solusi lebih jelas untuk kedepannya saya harus berbuat apa. Terima kasih sekali Bu. Oke, sama-sama Bu Titik, dan jangan segan-segan, jangan sungkan-sungkan kalau mungkin Bu Titik perlu yang ngobrol-ngobrol, nanti mungkin silahkan WA saya kapan kita bisa sinkron begitu, nanti kita bisa lanjutkan ngobrol-ngobrol lagi. Oke, kita tunggu nanti 3 bulan ke depan Bu Titik ya, bagaimana ini nanti perencanaan tadi untuk mengoptimalkan kolaborasi tadi dalam meningkatkan prestasi. Kita tunggu nanti 3 bulan yang akan datang bagaimana perkembangannya, progresnya. Semoga nanti bisa berprogres lebih baik sehingga nanti prestasinya juga akan lebih meningkat. Seperti itu ya Bu Titik ya. Oke, dan saya mungkin langsung saja mohon pamit begitu. Semoga ini semua manfaat untuk kita semua. Nonton Bu Titik. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sip.